Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pikos, channel belajar matematika bersama Bang Irwanda. Di video kali ini kita akan bahas lagi tentang persiapan seleksi kemampuan dasar CPNS tahun 2023. Nah, untuk kawan-kawan tahu di bagian TIU itu ada 3 poin yang akan diujikan. Ada kemampuan numerika, kemampuan figural, dan verbal. Jadi di video kali ini kita akan membahas yang kemampuan figural dulu, khususnya yang analogi. Nanti ada 2 lagi, ada yang serial dan ketaksamaan. Oke, kita langsung aja lihat soal yang pertama. Oke, kalau kita lihat soal yang pertama, soal analogi itu dia bagaimana cara kita melihat hubungan kelompok gambar yang sudah lengkap dengan kelompok yang belum lengkap. Jadi kita lihat hubungannya, maka hubungan yang di sebelah kiri juga harus berlaku di sebelah kanan, gitu. Contohnya, misalnya ini kan gambarnya segitiga, jadi segi 4. Karena gambar kita juga segitiga, maka otomatis di sini pasti kawannya segi 4. Sehingga yang bukan segi 4 salah. Nah, jadi eliminasi terus opsi jawabannya, yang mana tidak mungkin. Oke, ada kemungkinan dari A, dari C, dari D. Nah, kalau kita fokus sama hal yang lain, misalnya contoh lingkaran ini, dia hilang dan menimpa gambar yang di sudut kiri. Seharusnya persegi ini juga hilang dan menimpa gambar yang sudut kiri. Nah, karena gambar sudut kiri tidak ada yang berubah, maka haruslah di sini juga nggak berubah setelah ditimpa. Maka yang C salah. Kenapa? Karena nggak ada titiknya di sini. Ya, seharusnya ada titiknya karena segitiga titik itu tidak berubah. Jadi opsi jawaban kita antara A dan D. Nah, yang belum kita periksa adalah kalau kita lihat soalnya di sini ya, sebelumnya nggak ada apa-apa terus ada tambah ya. Nah, seharusnya di kanan ini kalau di sini nggak ada apa-apa, di sini ada segitiga ini. Nah, dua-duanya ada segitiga. Yang membedakannya adalah di bagian ini. Nah, kalau kita cek ya, di bawahnya ini ada titik yang awalnya kan, di bawahnya juga tetap titik. Nah, ke atasnya itu ada titik juga. Jumlah titiknya sama nih, sama-sama ada titik 2. Seharusnya di sini ada segitiga titik, berarti di atasnya juga sama, ada segitiga titik. Nah, mana yang ada segitiga titik? Cuman yang A. Maka jawaban kita yang A. Nah, gitu jenis soal analogi. Jadi kita cari hubungan antara kelompok gambar yang lengkap sama yang belum lengkap, gitu. Oke ya. Nah, semoga bisa dipahami. Kita coba lihat soal selanjutnya. Nah, mungkin kawan-kawan mau mencari dulu, boleh di-pause dulu videonya. Oke, kalau sudah kita lihat hubungannya. Pertama, kalau saya lihatnya posisi dulu nih. Ya, ini posisinya atas, ini sejajar maksudnya, dan di atas. Terus ini serong ke atas atau serong kanan ya. Nah, seharusnya ini gambarnya juga di sini dan di sini nih. Nah, kalau kita buat gini, itu kan? Nah, berarti yang D salah. Eliminasi dulu 1. Nah, sisanya baru kita boleh lihat bentuk. Kalau kita lihat bentuk, ini segitiga, jadi segi 4, terus segi 5, terus segi 6. Kalau kita lihat polanya bertambah 1 segi, gitu ya. Berarti ini bisa dibuat segi 4, ini segi 5. Harusnya ini segi 6, ini segi 7, kawan-kawan. Nah, coba lihat dulu segi 6 yang di bawah. Ini segi 8, ini segi 7, ini segi 6, dan segi 6. Nah, ini segi berapa nih? 8 ya. Ini segi 6, ini segi 6, dan ini segi 7. Yang 6 dan 7 berarti jawabannya yang E. Nah, untuk soal-soal figural, kawan-kawan, semakin kita sering menjawab soal-soal figural, maka makin mudah sebenarnya soalnya. Jadi kawan-kawan jangan ragu nanti jika ujian meninggalkan soal-soal figural, karena soal-soal figural itu sebenarnya sangat mudah.
kalau memang kita sudah paham konsepnya, gitu ya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Nah, kawan-kawan boleh di pause dulu, lalu dicoba sendiri. Nah, jadi pasangannya itu atas dan bawah ya. Oke, kalau sudah kita bahas. Kalau kita lihat, kita perhatikan gambarnya, ini seperti pencerminan ya. Jadi seperti ada cermin ini di tengahnya. Nah, kawan-kawan tinggal cerminkan saja bentuk gambarnya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat, berarti gambar yang paling besar, kayak kita bilang tadi, fokus aja gambar yang paling besar. Nah, berarti ini gini nih gambarnya. Nah, arahnya harus seperti itu. Dan berarti segitiga yang terlipat ini harus di bawah. Ya, perhatikan ini ya. Oke, berarti yang tidak seperti itu salah. Ini salah. Ini salah juga. Ini juga salah. Jadi kemungkinannya antara B dan C. Nah, coba lihat antara B dan C, yang membedakan itu cuman di bagian gambar tengahnya. Nah, berarti kita fokus ke gambar tengah aja. Kalau gambar tengah di sini atau ini nggak ada yang berubah kan? Dia tetap bulat dan segitiga. Maka haruslah gambar ini juga nggak ada yang berubah. Nama juga tadi pencerminan ya. Berarti seharusnya gambarnya itu jawabannya yang B, yang ada double segitiganya, bukan yang kosong. Berarti untuk yang C juga salah. Gitu kan kawan ya. Mudah, sangat mudah soal analogi. Oke, kita next ya. Oke, boleh dites dulu soal nomor 4. Oke, kalau sudah, mari kita cari jawabannya ya. Oke, di sini ada, kita lihat sebenarnya ini mirip pencerminan juga. Ya, ini cerminnya. Nah, maka kita cari juga ini cerminnya. Kalau ini cerminnya, berarti gambarnya haruslah gambar besarnya gini ya. Nah, berarti yang sikunya di kanan yang benar, sikunya di kiri salah. Ini salah, gitu ya. Ini juga salah. Nah, mana lagi nih? Ini juga salah. Berarti jawaban kita tinggal antara B dan C. Nah, kalau kita perhatikan juga, ini dia segi 5. Ini jadi segi 6. Nah, ini runcingnya ada 3. Seharusnya di tengah ini runcingnya ada 4. Nah, yang runcingnya ada 4 cuman si C. Nah, gitu kawan-kawan ya. Nah, jadi soal figural sangat mudah. Oke, baik, soal selanjutnya itu soal nomor 5. Nah, kawan-kawan boleh jawab dulu. Nah, kalau sudah, kita lihat. Nah, ini sebenarnya ya seperti memindahkan saja gambarnya, tapi ada yang mengecil ya. Maksudnya, saya kalau fokus yang besar, ini kan gambar hitamnya besar, dan ini jadi kecil, dan yang lain semua sama. Nah, kalau yang lain semua sama, otomatis ini salah, ini salah. Kenapa? Karena ini garisnya hitam, dua-duanya hitam ya, bukan hitam dan putih. Kenapa kita bisa tahu hasil hitam dan hitam juga? Karena di sini pasangannya putih-putih nggak berubah, gitu ya. Nah, terus gambarnya jadi kecil yang di sininya nih. Berarti dia salah. Kenapa? Karena dia masih besar. Ya, berarti kita harus cari yang mengecil. Nah, seperti yang C dan E. Nah, tinggal kita lihat. Kalau ini bulatnya ini tetap bulat putih kan kawan ya, sehingga petak hitam ini harusnya tetap petak hitam, tidak jadi petak putih. Berarti ini salah. Berarti jawabannya yang E, gitu ya. Nah, gampang kan? Oke, next, satu soal lagi. Nah, coba dijawab dulu kan kawan. Ini soal ini tidak terlalu susah ya. Oke, kalau sudah, nah kalau kawan-kawan perhatikan itu agak samar, ada gambarnya terarsir ya. Nah, ada yang arsir, ada yang putih. Nah, jadi kalau kita lihat, nah ini yang terarsir
ini tidak, maka ini terarsir. Jawabannya tidak, maka yang terarsir salah. Oke, selanjutnya bisa kita hitung seginya. Ya, ini segi 4, ini jadi segi 5. Nah, berarti kalau ini segi 3, harusnya ini cuma bertambah 1. Ya, jadinya segi 4. Nah, yang segi 4 sebenarnya satu-satunya cuma C, jadi nggak perlu dicek dalamnya lagi. Berarti jawaban kita langsung yang C. Gitu. Nah, kalaupun kita mau ngecek dalamnya, nah kalau kita lihat seperti ini berkurang 1 ya. Ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini tinggal 6. Nah, kurang 1. Kalau di sini ada 6, harusnya dalamnya tinggal 5 pas. Ya, di sini tadi ada 7, tinggal 6, di sini ada 6, berarti di sini tinggal 5. Berarti jawabannya C. Nah, di sini ada soal latihan. Nah, kawan-kawan bisa cek jawabannya. Silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusikan sana. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa di like, share, dan subscribe video ini. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.